Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Setelah semua orang meninggalkan Feng Liuju, Chu Xingyun menyapu tubuhnya dan berlari menuju aula hukum pidana. Aula hukum pidana terletak di pusat kota Bintang Suci, tidak jauh dari Feng Liuju. Setelah beberapa saat, Chu Xingyun tiba di aula hukum pidana. Di luar aula, Lu Xing telah menunggu lama, dan ketika dia melihat kedatangan Chu Xingyun, dia segera melangkah maju. Pavilion Lord, silakan ikut denganku. Lu Xing menurunkan suaranya dan melirik ke sekeliling matanya. Ketika tidak ada yang melihat, dia membawa Chu Xingyun ke aula hukum pidana dan langsung pergi ke penjara hitam. Penjara hitam terletak jauh di aula hukum pidana. Gelap dan basah sepanjang hari. Pada saat ini, 4 tuan dan anggota keluarga senior di penjara sementara di sini. Bergemuruh. Dengan dibukanya pintu penjara hitam, aroma menyengat muncul. Lu Xing mengulurkan tangan untuk menyambut Chu Xingyun, tetapi dia tidak masuk, diam-diam berdiri di luar pintu. Ternyata Pavilion Lord Loyun datang untuk mengunjungi, ada sambutan yang jauh, dan berharap untuk mengampuni dosa. Di penjara hitam, hanya 4 tuan dan anggota keluarga senior yang dipenjara. Mereka melihat Chu Xingyun datang dan segera mengeluarkan suara mengejek. Meskipun hanya 1 malam, penampilan 4 tuan dan senior keluarga senior sangat malu, jubahnya ternodak, kepala ditutupi, dan tidak ada kemewahan biasa, tetapi mereka tidak peduli, mata mereka dingin. Mencari ke Chu Xingyun. Saya mendengar bahwa Anda telah dalam kekacauan besar selama sehari, jadi saya datang untuk melihatnya dengan sengaja. Sekarang tampaknya Anda masih harus tinggal di dalamnya. Chu Xingyun melangkah ke penjara hitam dan berdiri di depan orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Ada banyak orang di depan kita, dan ada lebih dari 100 orang, tetapi bagi Chu Xingyun, kekuatan mereka terlalu lemah untuk menjadi ancaman, dan mereka secara alami tidak takut. Kita sudah menjadi tawanan, kita tidak terbiasa hidup, ada apa? Selama kita masih hidup, kamu tidak akan pernah bisa menenangkan kemarahan di hatimu, dan kamu juga ingin membuat kita marah melalui sinisme, kita tidak makan ini sama sekali satu set. Ou Chongqui tertawa keras. Dia memandang ke arah Chu Xingyun, tetapi mendapati bahwa mata murid Chu Xingyun telah berubah, dan jejak sihir dingin benar-benar muncul. Dalam sekejap, dengan Chu Xingyun sebagai pusatnya, sihir yang acuh tak acuh menyebar, menutupi seluruh penjara hitam, seolah-olah membiarkan kekosongan itu tenggelam ke dalam jurang kematian, atmosfer menjadi sangat menyenangkan. Mengapa? Apakah kamu masih ingin membunuh kita? Pikiran Ou Zongqui bergetar dengan panik, tetapi dia tidak menyayangkan yang lain. Dia masih mencibir pada Chu Xingyun dan bersikap angkuh. Dikatakan bahwa 3 tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua bangkit satu demi satu, mereka berdiri di samping Ou Chongqui. Semua orang memiliki wajah yang suram, postur seumur hidup, dan ingin menekan Chu Xingyun dalam momentum. Jika aku melakukannya, bukankah itu lebih murah untukmu? Chu Xingyun melirik kerumunan di depan dan membuat ejekan. Pada saat ini, dia tidak lagi menekan sihir di tubuhnya. Pedang hitam di dahinya melompat membuat kekosongan. Itu beku. 4 guru menyipit sedikit, di bidang penglihatan, tetapi ketika Chu Xingyun meletakkan tangannya di punggungnya, temperamen seluruh orang tiba-tiba berubah, dan menjadi sensasional, dan berkata dengan dingin, 18 tahun yang lalu, Anda keluarga saya meletakkan pembunuh itu, membubarkan orang tua saya, tidak mengatakan, dan menjadikan saya yatim piatu. Saya diejek oleh orang lain sepanjang waktu. Jadi, karena saya masuk akal, saya diam-diam bersumpah dalam hati bahwa saya harus menemukan orang tua saya dan melepaskan beban tahun ini. Keraguan. Untuk alasan ini, aku meninggalkan kota Xifeng dan datang ke kota kerajaan Liuyun. Aku melacak sedikit petunjuk, mengumpulkan sumber daya, dan akhirnya menyelamatkan ayahku. Aku tahu apa yang terjadi pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, aku juga tahu siapa ibuku. Chu Xingyun berkata perlahan, 4 tuan dan anggota keluarga senior tidak ingin mendengarnya, dan mereka mencibir, tetapi Chu Xingyun tidak marah, tetapi terus berkata, untuk lebih mengetahui keberadaan ibuku, aku mengubah namaku menjadi Luo Yun, yang memasuki Pavilion Wanjian, menjadi pendekar pedang kehormatan, dan diam-diam menyelidiki dan memecahkan semua misteri. Sejak itu, aku telah diam-diam mengatur, menggunakan celah 6 dabi, diam-diam mencuri semua urat spiritual dan sumber daya budidaya Pavilion Wanjian, dan meninggalkan gulungan di gudang senjata. Mendengar ini, ekspresi mencibir kerumunan akhirnya berubah, dan para murid tiba-tiba menegang, melihat ke arah Chu Xingyun. Setelah game ini ditetapkan, kami pergi ke Holy Star City dan mulai berpartisipasi dalam 6 kasus dabi. Aku menghitungnya dengan akurat. Segera setelah 6 kasus selesai, Pavilion Wanjian akan runtuh karena hilangnya urat spiritual, dan tidak ada perampokan. Sebagai Patriark Pavilion Wanjian, mengetahui bencana seperti itu, ia akan bergegas kembali ke Pavilion Wanjian semalam.
Senyum muncul di sudut mulut Chu Xingyun, dan dia berkata, begitu dia pergi aku diam-diam menjatuhkan hadiah Chang Qixiao dan Qin Qiumo, dan menggantinya dengan diagram susunan spiritual dari Great Guardian Patriarch yang kamu lihat. Dan meniru ilmu pedang dari Fan Wuji, dia membunuh Chang Qixiao dan Qin Qiumo untuk tujuan memaksa kontradiksi antara Pavilion Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen demi kematian tanpa bukti. Sedangkan untuk gulungan yang kutinggalkan di gudang senjata itu arai roh yang kamu temukan, dan runtuhnya Great Guardian Arai juga diciptakan olehku. Keduanya adalah sekering, yang dapat membuat Wanjian Pavilion dan Xinchen Guzong telah membunuh tanpa henti, dan akhirnya, aku bisa memanfaatkan nelayan dan menjadi pemenang terbesar. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, orang banyak terdiam untuk waktu yang lama. Mereka tahu bahwa pecahnya pertempuran berdarah antara Xinchen Guzong dan Pavilion Wanjian pasti diam-diam diprovokasi oleh Chu Xingyun, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa konspirasi di bawah tata letak Chu Xingyun begitu besar, dan telah diatur untuk waktu yang lama. Menghitung dua sekte utama, Chu Xingyun sangat puas dengan ekspresi kerumunan, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin. Ketika dia melangkah, dia terus berkata, setelah pertempuran berdarah, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao akan mengawasi, dan Anda juga akan memanfaatkan kekacauan di 18 kota kuno untuk dengan panik mencari sumber daya dan kekuasaan, dan bahkan berdiri sebagai raja dan mendominasi wilayah. Apakah itu benar? Hah, Mendengar ini, keempat tuan mendengus bersama, tetapi mereka tidak menyangkalnya, karena itulah faktanya. Aku sudah menembus pikiranmu untuk waktu yang lama, jadi aku mengirim Wu Jingsui ke Xinchenzong secara paksa untuk menekan kekacauan, dan kemudian menyulut gelombang binatang tak berujung untuk memblokir 18 kota kuno dan 18 dinasti. Mengintip gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao pasti akan berhenti, dan Anda juga tidak akan dapat mencari sumber daya. Chu Xingyun tidak terus menutupi dan mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, ada beberapa penghinaan di hati orang banyak, tetapi mereka tidak bisa lagi tenang ketika mendengar kata tsunami. Mereka membuka mulut mereka satu persatu dan menatap Chu Xingyun dengan mata yang luar biasa. Tidak mungkin, itu terserah kamu saja, bagaimana bisa memprovokasi gelombang binatang yang tak ada habisnya. Luasnya gelombang buas, bahkan Kaisar Wu yang legendaris tidak bisa mengendalikannya. Kamu berbohong sama sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu kami dengan kebohongan seperti itu? Kerumunan berbicara dengan keras, dan Su kaget di dalam hatinya. Chu Xingyun memandangi wajah-wajah jelek ini, dan senyum di wajahnya lebih kuat, tetapi dia berkata dengan ringan, jika gelombang binatang buas itu bukan disebabkan oleh saya, maka mengapa gelombang binatang itu meledak? Waktunya sangat tepat, dan lokasi wabah itu tepatnya adalah pegunungan kuno yang dikendalikan oleh Wanjian Pavilion. Bicaralah, jatuh. Hanya sesaat, semua orang itu berhenti berbicara, mulut mereka masih terbuka, dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kali ini gelombang binatang meletus tiba-tiba, mereka telah merasakan sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, pertanyaan retoris Chu Xingyun membuat mereka mulai percaya bahwa gelombang binatang buas ini mungkin sebenarnya berasal dari Chu. Tangan Xingyun. Lagi pula, semua ini terlalu kebetulan, sepertinya konspirasi. Gelombang binatang buas menyegel kota dan memberi saya banyak waktu. Kebodohan Anda memberi saya peluang besar. Chu Xingyun sudah berdiri di depan orang banyak. Ekspresi semua orang berubah, ia bisa melihat dengan jelas untuk pertama kalinya saya berkhotbah, saya mendapat dukungan dari 300.000 siswa muda, yang pada gilirannya mempengaruhi generasi muda dari kota kuno ke-18, tetapi Anda meremehkan dan mengejek saya. Sebelum khotbah kedua, saya sengaja membawa Anda ke Feng Liuju, dan selama ini, membedakan real estate dan perdagangan, dan menerima dukungan penuh dari orang-orang. Pada saat ini, Anda masih belum menyadari bahwa tren umum telah berlalu, dan Anda masih delusi. Bunuh aku. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan emosi, saya tidak tahu, saya sudah tahu kartu hall terakhir Anda, saya mengaturnya terlebih dahulu, saya memenangkan kesetiaan 180.000 penjaga bintang kota dalam sekali gerakan, dan saya akan menghitungnya, di depan orang-orang kejahatan Anda membuat Anda benar-benar kehilangan dukungan dan dukungan Anda. Semuanya di bawah kendali saya. Dari awal hingga akhir, saya belum menganggap Anda sebagai lawan, tetapi itu konyol seperti Anda, tetapi saya pikir saya memegang kendali. Saya benar-benar tidak mengerti. Dari mana asalnya? Diam. Duan Chun akhirnya tidak bisa menahan kemarahan yang mengamuk di dalam hatinya, tiba-tiba dia mendengus tetapi merasakan energi magis menyapu, mengikat tubuhnya, dan bahkan mengangkatnya tinggi-tinggi, melayang di udara. Apakah kamu tidak sombong barusan? Bagaimana kamu bisa marah sekarang? Namun, bahkan jika kamu marah, kamu tidak bisa mengubah apapun, 18 kota kuno ini bukan 18 kota kuno kamu, tetapi 18 kota kunoku, yang kamu miliki semua sumber daya saya ada di saku saya, kecuali untuk reinkarnasi dan reinkarnasi, jika tidak, Anda tidak akan pernah punya hari untuk membalikkan. Chu Xingyun mencibir dengan ejekan ajaib, kemarahan ini, ia telah bersabar lama, pada saat ini, akhirnya semua dibuang.
Kerumunan memandang Chu Xingyun yang seperti iblis, kecuali wajah pucat dan kaget mereka tidak ada yang lain, tinju mereka dikepal dengan erat, tetapi mereka tidak berani menembak. Suara, oh, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba berhenti tertawa, dia menjatuhkan Duan Chun ke tanah, dan berkata dengan senyum rendah, di masa lalu, kamu memenjarakan ibuku di Luo Xingyuan, tujuannya adalah untuk membuka kunci Luo Xingyuan misteri penglihatan, tetapi sampai saat ini, Anda masih belum dapat memecahkan misteri, apakah saya benar? Luo Yun, apa yang kamu bicarakan? Mo Huwei mendengus dingin, dan dia menemukan bahwa Chu Xingyun menganggap mereka sebagai mainan dan menyiksa mereka sedikit. Chu Xingyun tertawa lagi, dan suaranya mengandung kekuatan menembus alasan mengapa Luo Xingyuan penuh dengan gas bencana sangat sederhana, karena di lapisan dalam Luo Xingyuan ada manik-manik roh bencana yang disembunyikan. Objek di antara artefak terbaik di kelasnya, selama Anda dapat mengendalikannya, Anda dapat memanipulasi bencana-bencana yang tak berkesudahan. Apa? Mendengar kalimat ini, orang banyak tidak bisa lagi mentolerir ketenangan. Jauh di dalam celah tanah Luo Xingyuan, ada senjata kerajaan kelas menengah. Perlu dicatat bahwa harta karun Zenzong dari Sekte Kuno Bintang tidak lebih dari seorang kaisar yang lebih rendah, satu panah, dan bahkan nirvana yang kuat akan ditembak, mereka tidak dapat membayangkan seberapa kuat kaisar kelas menengah nantinya. Horor. Kamu tidak perlu terkejut, apalagi menyesal, aku telah berhasil menaklukkan manik-manik roh bencana ini dan memberikannya kepada ibuku. Pada awalnya, Luo Xingyuan tiba-tiba pecah dan itu adalah visi yang disebabkan oleh aku mengeluarkan manik roh bencana. Chu Xingyun mengatakan ini secara tidak masuk akal tapi itu memberi orang banyak dorongan kuat untuk memukul kakinya. Mereka semua merasa bahwa jika mereka memasuki Luo Xingyuan, mereka mungkin mendapatkan manik-manik roh jahat dan menjadi tuan yang tiada taranya. Tidak ada yang akan meragukan kekuatan senjata kerajaan, belum lagi senjata kerajaan kelas menengah, manik roh bencana sudah cukup untuk membangun gerbang besar, dan benar-benar mengubah pola kekuasaan di Gurun Utara. Karena manik-manik roh bencana, Luo Xingyuan dipenuhi dengan gas bencana tak berujung selama bertahun-tahun. Gas-gas bencana ini telah ada selama ribuan tahun, dan telah menyusup ke setiap loes dan setiap inci batu, bahkan jika manik-manik roh bencana telah itu diambil, dan itu tidak menghilang, jadi saya memutuskan untuk memenjarakan Anda di Falling Star Abyss, mengikat dengan rantai, memakai tulang dengan besi, dan menikmati siksaan bencana. Semua orang tahu bahwa kengerian bencana merembes ke bagian terdalam dari darah dan daging, dan bahkan lautan roh meridian. Rasa sakit semacam ini, bahkan untuk sesaat, dapat diingat di dalam hati, dan tidak pernah bisa dilupakan. Pada saat itu, orang-orang ini memenjarakan Liu Mengyan di Falling Star Abyss karena kepentingan pribadi, dan mengalami penyiksaan tanpa akhir sepanjang waktu. Pada saat ini, Chu Xingyun hanya mencoba untuk membiarkan mereka menderita bencana dan penderitaan tubuh. Luo Yun, apakah kamu pikir kamu akan takut ketika kamu mengatakan ini? Seluruh wajah Teng Ji menjadi gila dan berkata, tidak peduli bagaimana kamu tertawa, betapa menyiksanya, kamu tidak berani membunuh kami, kamu masih pengecut. Penjahat kejam yang hanya bisa bermain trik benar-benar konyol. Mulut Duan Chun dipenuhi darah, tapi dia masih menatap Chu Xingyun, meludahkan kata-kata sumpah. Aku berkata, membunuhmu hanya akan membuatmu murah, membiarkanmu hidup di dunia, tetapi menderita dari neraka setiap hari, hanya dengan begitu kamu bisa menyelesaikan kemarahan di hatiku. Mata Chu Xingyun tenang dan dia berkata dengan singkat, bukan hanya Anda, keturunan langsung Anda, saya akan membasmi mereka satu persatu, tanpa meninggalkan jejak masalah di masa depan, saya sudah mengerahkan orang untuk mendistribusikannya ke tanah dingin yang pahit di perbatasan. Jika mereka dapat bertahan hidup, itu adalah karakter mereka, tetapi jika mereka tidak beruntung, itu juga pembalasan mereka. Gemuruh. Petir menyerbu ke benak kerumunan, dan rasa dingin terakhir di wajah mereka menghilang, digantikan oleh rasa takut dan panik. Tanah pahit dingin terletak di perbatasan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, di mana ia dekat dengan salju yang tak berujung, 1 inci tanah, 1 inci es, dan tidak ada sumber daya manusia, belum lagi sumber daya budidaya. Yang kuat tidak mau terlalu dalam, bisa disebut kematian jadi. Keturunan langsung dari orang-orang ini telah menikmati kemuliaan dan kekayaan sejak kelahiran, dan jika mereka dibagikan kepada dingin yang pahit, tidak akan pernah ada cara untuk hidup, dan mereka pasti akan mati. Luo Yun, kau iblis, betapa kejam hatimu. Teng Ji pingsan dan duduk di tanah, tangannya terkepal erat di tanah, dan ada 10 noda darah yang mengejutkan. Luo Yun, kamu bermain trik di belakang, pahlawan, jika kamu baik, kamu akan membunuh kita semua. Kebencian dan kebencian seperti itu, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata kutukan dan kemarahan terus keluar dari mulut orang banyak. Pada saat ini, mereka terpana oleh kepanikan dan kemarahan, seperti hantu, dan mereka ingin menelan Chu Xingyun. Chu Xingyun secara alami dapat mendengar kata-kata ini, dan dapat dengan jelas melihat wajah berminyak dari orang-orang ini. Matanya masih tenang, sihir menyala, dan seluruh orang memancarkan temperamen jahat. Dia berdiri diam sejenak, lalu berbalik, perlahan-lahan menaikkan langkahnya dalam kutukan menusuk yang tak ada habisnya, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari penjara hitam.
Ketika dia berbalik dan pergi, sebuah pidato panjang berbunyi, yang baik dan yang jahat selalu dilaporkan. Surga itu adil dan bereinkarnasi. Dia tidak percaya dan melihat ke atas 3 kaki. Pansing Mountain Range hanya berjarak 100 mil dari Holy Star City. Gunung ini curam dan ada banyak puncak yang terisolasi. Orang-orang biasa tidak bisa memanjat sama sekali, tetapi karena banyaknya buah roh dan rumput roh, ia menarik banyak petualang. Sejak pecahnya gelombang buas, pegunungan Pansing telah ditempati oleh binatang buas tak berujung. Semakin dalam Anda berjalan, semakin Anda bisa melihat sosok binatang buas yang kuat, satu persatu. Nafas cahaya yang cukup sudah cukup. Itu menakutkan. Suara gemuruh terdengar, jauh di dalam pegunungan Pansing, raungan terus-menerus keluar. Suara ini disertai dengan gemetarnya tanah, dan terus menyebar. Di dalamnya, itu tampaknya dicampur dengan suara binatang yang meraung. Terdengar gemuruh dan ledakan lainnya. Saya melihat nyala api menjulang ke langit di gunung yang dalam di pegunungan Pansing. Segala sesuatu yang dilewati punah, dan bahkan kekuatan spiritual dunia yang halus pun berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Setelah beberapa saat, api panas perlahan menghilang, suara deru binatang di mana-mana di pegunungan Pansing menghilang, dan dunia menjadi sunyi, bahkan lebih tenang, aneh. Jika seseorang datang ke kedalaman pegunungan Pansing pada saat ini, mereka akan terkejut menemukan bahwa puncak curam yang dalam jauh di dalam pegunungan sebenarnya ditumpuk dengan mayat besar roh dan binatang. Jumlah penayangannya luar biasa. Di atas puncak kesendirian, ada seorang pemuda tampan berpakaian hitam duduk lumpuh. Pria muda itu adalah seorang tukang reparasi pedang, memegang pedang hitam besar bertinta. Pedang itu tidak memiliki kemuliaan, tetapi ia terus mengedarkan api yang panas, lebih dari matahari. Untuk menyilaukan. Akhirnya, ini sudah berakhir. Pria muda berkulit hitam itu menghembuskan nafas berat dan dia menoleh untuk melihat ke belakang, tetapi di atas puncak yang luas, semua adalah mayat besar binatang roh. Selain itu, kekuatan binatang buas roh ini tidak lemah, dan semua telah mencapai tingkat langit dan roh. Ada beberapa bukit besar seperti kekuatan sengit sudah mampu menyingkat kekuatan langit dan bumi. Jika binatang roh ini berkumpul dalam pasukan dan meluncurkan serangan gila bersama-sama, momentumnya akan mengerikan. Kota-kota biasa tidak bisa dilawan sama sekali, dan itu akan segera dipecah menjadi puing-puing. Setelah memasuki Yin dan Yang triple, berat api lubang hitam mencapai 300.000 kati. Jika Anda mengandalkan kekuatan dan tubuh bencana Anda sendiri, Anda hanya dapat menggunakan gerakan pedang sederhana. Meskipun kekuatan sihir dan gerakan pedang digabungkan, kekuatannya akan berlipat ganda, tetapi konsumsinya juga sangat besar, dan hanya dengan mengandalkan sumber api Suanjing dan sumber cahaya Suanjing, dapatkah itu didesak dengan aman? Sebaliknya, jika tidak ada sumber cahaya Suanjing dan sumber api Suanjing, kekuatanku saat ini masih tidak dapat mengendalikan api lubang hitam, secara paksa merangsang kekuatan gaib dan gerakan pedang akan terkuras habis oleh kekuatan spiritual dan kekuatan daging, dan bahkan meledak di tempat. Mati secara langsung. Itu adalah prajurit tak bertuhan yang legendaris. Ini sangat misterius. Bahkan jika aku sekarang adalah penguasa lubang hitam, aku masih tidak bisa melihat kedalamannya, apalagi asalnya. Gumaman keluar dari mulut pemuda berkulit hitam itu. Dia mengangkat pedang hitam bertinta perlahan-lahan, dan suara pedang itu meraung seperti gelombang air, satu demi satu, bahkan jika itu ada dalam sarung pedang, pedang ini mengaum suara itu masih ada. Ya, 3 hari akan berlalu. Tugas mendesak sekarang adalah pergi ke kota Bintang Suci dan mengambil gambar 180.000 penjaga bintang kota dan siswa muda dalam satu gerakan, sehingga untuk menghancurkan pembusukan dan membunuh yang kuat kembali ke 18 kota kuno. Pemuda berkulit hitam sepertinya berpikir apa yang terjadi, dia membawa api hitam di punggungnya, menginjaknya, dan perlahan-lahan berjalan dari puncak. Pemuda berkulit hitam ini benar-benar Chu Xingyun. Setelah diskusi Feng Liuju selesai, hampir semua orang dalam keadaan sibuk, baik menguji siswa muda, atau memperbaiki penjaga bintang suci, atau secara diam-diam membuat jadwal. Akibatnya, dia, Patriark Pavilion Wanjian, tidak banyak berurusan dengan dan memiliki kehidupan yang santai. Oleh karena itu, Chu Xingyun berubah menjadi bentuk aslinya, meninggalkan kota suci bintang, dan melakukan perjalanan di pegunungan sekitarnya kota suci bintang, berharap bahwa melalui pertempuran tanpa akhir, ia dapat dengan cepat menguasai perubahan lubang-lubang hitam. Langkah seperti itu tidak hanya akan meredakan ketegangan dari bencana pasang surut hewan, tetapi juga memungkinkannya untuk memahami api lubang hitam dan mengembangkan potensinya sedikit. Chu Xingyun jatuh ke kaki Gu Feng. Di sini, masih diisi dengan sejumlah binatang buas yang menakutkan, tetapi pada saat ini, setelah melihat Chu Xingyun, semua makhluk buas ini menyusut dan menyusut, mengambil inisiatif untuk mencari jalan keluar, mata binatang itu tenggelam, sebenarnya cahaya ketakutan meresap. Periode 3 hari tidak panjang, tetapi tidak singkat. Selama 3 hari terakhir, Chu Xingyun telah berlatih ilmu pedang. Itu sudah dapat digambarkan sebagai tidur yang sia-sia dan melupakan makanan. Secara relatif, ada banyak binatang roh yang mati di bawah pedang lubang hitam. Binatang roh ini pasti akan takut. Namun, Chu Xingyun tidak memperhatikan binatang roh ini.
Dia membawa pedang lubang hitam, menginjaknya, dan berjalan langsung menuju kota besar di bawah pegunungan Pansing. Kota ini disebut Kota Bulu Hitam. Meskipun bukan salah satu dari 18 kota kuno, kota ini kaya akan sumber daya karena dukungan dari pegunungan Pansing. Ada banyak petualang yang datang dan pergi, dan telah mencapai 1 juta. Restoran tempat Chu Xingyun tinggal, bernama Menara King Feng, cukup terkenal di kota Heiyu. Saat gelombang hewan perlahan memudar, semakin banyak seni bela diri datang ke Menara King Feng, bisnisnya terasa panas sekali. Saat itu masih pagi, dan matahari belum mencapai awan. Banyak restoran sudah berkumpul di restoran. Ada satu kalimat di mulut, yang membuat seluruh ruangan sangat harmonis. Setelah beberapa perawatan sederhana, darah dan pembunuhan tubuh Chu Xingyun memudar, dia mengangkat kepalanya dan memalingkan pandangan ke kota bintang suci, momentumnya tiba-tiba menjadi sengit. Hari ini adalah hari ketiga. Setelah kembali ke Holy Star City, ia secara pribadi akan memimpin 180.000 tahun Starguard dan 180.000 siswa muda sebagai Patriark Pavilion Wanjian, dan akan bergegas ke dinasti 18 untuk memicu badai berdarah. Tampar. Saat itu, ketukan tajam terdengar, mengganggu pemikiran Chu Xingyun. Sumber suaranya sangat dekat, persis di dalam restoran, di mana aku tidak tahu kapan sekelompok besar prajurit berkumpul. Mereka duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mata mereka terus berkedip dengan halus, yang sepertinya cukup aneh. Untuk adegan ini, Chu Xingyun tidak penasaran, dan langkahnya melangkah dengan lembut. Ini hanya ketika dia berjalan keluar dari Menara King Feng, dan di dalam gendang telinga perkusi yang renyah dan manis terdengar lagi. Pada saat yang sama, suara tua dan merdu datang dan berkata, hari ini, orang tua itu akan memberitahu Anda tentang kehidupan aneh Tuan Luo Yun dan perbuatan menakjubkan yang telah dilakukannya. Ketika ucapan ini jatuh, ketukan tajam lainnya terdengar. Tiba-tiba, kaki kanan Chu Xingyun yang baru saja keluar, tiba-tiba menarik diri, menoleh, dan memandang orang yang berbicara dengan rasa ingin tahu. Pembicaranya adalah orang tua. Pria itu mengenakan xingyi, rambutnya benar-benar putih, wajahnya kering, dan dia takut dia akan begitu tua. Pada saat ini, dia sedang duduk di meja anggur dengan palu di tangannya. Jenis momentum. Di sekitar lelaki tua itu, ada orang-orang alkoholik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memegang gelas-gelas anggur atau menaruh anggur dan makanan di atas meja. Mereka semua memandangi lelaki tua itu dengan penuh minat dan tidak berbicara. Tampar. Pria tua itu mengetuk palu lagi, tangan kanannya terangkat dan perlahan berkata, nama utama Pavilion Loyun bukan Luo. Nama aslinya adalah Chu, dan namanya Xingyun. Semua orang tahu bahwa nama ibunya adalah Liu. Mengyan adalah putri yang bangga dari keluarga Liu, jenius pertama dari bintang kuno-kuno, yang berbakat dan cantik. Bintang-bintang tua di masa lalu masih mewarisi sistem keluarga. Untuk mengkonsolidasikan status keluarga, keluarga Liu menganggap Liu Mengyan sebagai alat. Pertama-tama, Su dialokasikan untuk Gu Fanxing, dan kemudian Su dialokasikan untuk Putra Brahma. Hal-hal sekuler. Pada akhirnya, Liu Mengyan menembak dan membunuh Putra Brahma tanpa merampok dan memulai perjalanan panjang untuk melarikan diri. Selama pelarian, dia bertemu Chu Xingchen, dan keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama, dan keduanya jatuh cinta. Suara orang tua itu panjang dan nadanya lambat dan cemas. Dalam sesaat, ia menarik perhatian semua orang. Chu Xingyun juga menilai pada saat ini bahwa orang ini harus menjadi pendongeng. Namun, dia tidak berharap bahwa dia akan menjadi objek narasi pendongeng. Melihat pria tua yang terpesona di Xingyi, Chu Xingyun tiba-tiba tertarik, berbalik, berjalan langsung ke meja anggur untuk duduk, dan mendengar dengan penuh rasa ingin tahu. Pada saat ini, Chu Xingyun tidak menunjukkan penampilan aslinya, tetapi dengan mudah diubah menjadi penampilan asli. Kerumunan secara alami tidak bisa mengenalinya. Setelah meliriknya, dia melihat kembali pada pria tua di Xingyi. Liu Mengyan dan Chu Xingchen tinggal di pengasingan di kota Xifeng. Meskipun kota itu sebagian dan tanahnya miskin, keluarga dari 3 orang bersenang-senang dan tertawa, tetapi masa-masa indah itu tidak lama. 5 keluarga dan Wan Jiange bersama-sama mencari keberadaan Liu Mengyan. Segera mereka menemukan lokasi kota Xifeng. Mereka menyembunyikan identitas mereka dan mulai membantai di keluarga Chu. Bahkan Tuan Loyun yang masih di dalam tas itu enggan membiarkannya pergi. Melihat kematian utama Luo Yunge, kematian Liu Mengyan memaksanya untuk menggerakkan hati kesabaran Liu Wentian, melepaskan Master Pavilion Loyun. Adapun Chu Xingchen, Liu Mengyan juga menantang vitalitasnya. Bahayal cedera, diam-diam membekukannya, dan mempercayakan Ling Xiao Wufu untuk mengubur hal-hal ini selamanya. Jangan biarkan Tuhan Luo Yun tahu, apalagi hidup dengan kebenciannya. Lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan perlahan-lahan mengangkat kendi itu. Ruang minum, anggur manis, meresap ke seluruh restoran, tetapi itu membuat kerumunan terasa mendalam. Ketika labu pinggul diturunkan, lelaki tua itu meletakkan tangan kanannya di atas meja anggur, dan kata-katanya tiba-tiba tajam, Pavilion Loyun kehilangan orang tuanya dan menghancurkan keluarganya.
Sejak kecil hingga besar, dia telah diintimidasi sepanjang waktu, tetapi dia tidak pernah memilih untuk menyerah, tetapi diam-diam. Setelah membaca ratusan buku dan berlatih keras, saya akhirnya muncul pada usia 16 tahun. Pada saat itu, dia menghadapi keluarga Chu dalam kekacauan dan keluarga Sui yang ambisius. Mereka tidak meminjam kekuatan atau meminta bantuan, dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka pertama-tama menaklukkan Yanpo, dan kemudian menerima penghargaan dari Gedung Baibao, dan mereka membalikkannya dalam satu gerakan. Sebagai hasil dari krisis yang mengerikan, menjadi pahlawan Kota Angin Barat, bahkan penguasa Kota Angin Barat harus membuat 3 angka ke Paviliun Dewa Loyun. Mendengar ini, Chu Xingyun tidak hanya tersenyum pahit, meskipun kata-kata orang tua itu adalah fakta, jelas ada beberapa kecurigaan menambahkan bahan bakar dan cuka. Saat ini, saya mendengarnya dengan mata kepala sendiri, dan tidak dapat dihindari bahwa itu canggung. Orang tua di Xingyi tidak melihat perubahan ekspresi Chu Xingyun. Dia melirik dan melihat kerumunan terpesona. Dia tidak bisa membantu sedikit meningkatkan nada suaranya, dan melanjutkan, meskipun Tuan Luo Yun hanya mendominasi Kota Angin Barat dan menjadi legenda, tetapi dia tidak pernah melupakan orang tuanya di dalam hatinya. Karena alasan ini, dia berpartisipasi dalam Wufu Dabi, dan dipilih oleh Ling Qiao Wufu dengan kekuatannya yang kuat. Sebelum menuju ke dinasti Liu Yun, Lord Luo Yun sayangnya menemui gelombang buas. Pada saat itu, dia sudah menjadi arogan surga yang dipilih oleh Ling Qiao Wufu, dan dia bisa melewati gelombang buas dengan aman, tetapi dia tidak melakukannya, tetapi memegang King Feng 4 kaki, ia bergegas ke gelombang binatang yang tak terbatas, membunuh binatang roh, menyelamatkan penduduk desa, dan bahkan tidak mengedipkan alis. Aku mendengar bahwa pada saat itu, tubuh Lord Luo Yun ditutupi dengan bekas luka, dan dia bisa melihat tulang-tulang Sensen, yang akan jatuh kapan saja, di mana saja. Meski begitu, dia masih menyelamatkan seorang gadis kecil tanpa membiarkannya menderita sedikit cedera, dan ini sedikit gadis itu, bernama Luo dan Minglan, sekarang menjadi murid pribadi Dewa Loyun. Luo Lan, mendengar nama ini, kerumunan terasa aneh, dan bahkan beberapa orang terus berbisik, dan mereka merasa sedikit aneh. Mereka semua memandang lelaki tua itu di Xingyi, tetapi mereka melihat lelaki tua itu mengetuk palu dan menunggu sampai ruangan sepi sebelum dia memindahkan telapak tangannya. Buka. Dia berhenti dan hanya berkata, kota kekaisaran juga merupakan tanah yang benar dan salah, penurunan kekuatan kekaisaran, detasemen Wufu, intrik keluarga besar, yang terpenting adalah apa yang terjadi tahun itu, orang-orang ini ingat dengan jelas, sehingga membawa kesulitan besar kepada Lord Loyun, ia melangkah ke kota kekaisaran, ia menemui persekongkolan perzinahan, dan hampir mati di hutan. Namun, penampilan astronomis Lord Luo Yun sendiri tidak hanya berjalan keluar dari hutan hidup-hidup, tetapi juga menggagalkan keberanian Yun Meng Wufu. Justru karena inilah pavilion Lord Luo Yun sangat merasakan kota kekaisaran. Di satu sisi, ia sedang menyelidiki di Ling Qiao Wufu, di sisi lain, ia membantu Qin Yuyan menyingkirkan kesulitan, dan diam-diam mendirikan kamar dagang Yunteng. Ada banyak kamar dagang di kota kekaisaran, dan kamar dagang Yunteng tentu saja tidak menarik. Melihat itu, Tuan Loyun tidak khawatir sama sekali. Dia memegang pena, menyebarkan kertas di telapak tangannya, dan menulis beberapa plakat, dan kemudian dalam beberapa hari. Kota kekaisaran sepenuhnya direbus, banyak orang lebih suka menunggu selama beberapa hari, dan ingin membeli eliksir. Sedangkan untuk kamar dagang lainnya, bahkan jika eliksir itu dibagikan dengan sia-sia, tidak ada yang mau. Nama Yunteng, satu munculnya dinasti diketahui semua orang. Saya telah mendengar tentang legenda kamar dagang Yunteng, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa Tuan Luo Yun sebenarnya adalah ketua kamar dagang Yunteng. Tidak heran kamar dagang Yunteng dapat mencapai prestasi seperti itu. Seseorang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata tiba-tiba. Pavilion Loyun baru berusia 18 tahun pada waktu itu, dia mendirikan kamar dagang yang sangat besar, satu orang dapat menumbangkan dinasti Liu Yun, terlalu mengejutkan, itu benar-benar tak terbayangkan. Banyak orang menghela nafas dari lubuk hati mereka lupa anggur di tangan mereka, dan bahkan melupakan makanan lezat, dan ada suara seruan yang terus-menerus di mulut mereka. Suara-suara ini menyebar, dan segera menarik perhatian banyak orang. Dalam sekejap, seluruh kedai dikelilingi oleh air, dan mata menyulut setiap sinar api, begitu panas. Melihat semakin banyak orang datang, pria tua di Xingyi itu tampak sangat gembira dan segera menyortir pakaiannya. Palu itu terangkat di tangannya, dan suaranya menjadi renyah, mengisyaratkan orang banyak untuk tetap diam. Saya melihat matanya berkaca-kaca, dan suaranya menjadi tinggi, Pavilion Loyun mengandalkan kekuatan di tangannya untuk sepenuhnya menekan Yun Meng Wufu. Pada saat yang sama, untuk menyelamatkan Chu Xingchen, ia pergi ke dinasti Qianwu sendirian, mencari rumput dewa yang bangkit dengan sepenuh hati, selama seluruh proses mengejar pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan anomali berbahaya. Untungnya, Dewa Luo Yun masih membawa kembali rumput dewa yang bangkit, sehingga Chu Xingchen bisa bangun, dan mereproduksi semua peristiwa yang terjadi tahun itu. Pada waktu itu,
Tuan Luoyun membuat keputusan untuk pergi ke Paviliun Wanjian untuk menyelidiki lebih lanjut keberadaan Liu Mengyan, tetapi ada keadaan yang tidak terduga, dan kota kekaisaran Liu Yun bertepatan dengan kudeta, dan tingkat darah Wu Jing adalah 3000. Mengunjungi kota kekaisaran, menghancurkan seni bela diri, keluarga Qing, dan bahkan membunuh Raja Liu Yun di depan umum, dan memblokir kota kekaisaran dengan jutaan tuan ingin membunuh dunia yang ternoda darah, dan mayat mengepung kota. Untuk menyelamatkan Ling Qiaowu dan melindungi teman-temannya, Paviliun Lord Luoyun tidak memilih untuk melarikan diri. Dia meminta bantuan Sun Tianchong dan teknik baju besi kayu organ Mo Wanggong untuk menghancurkan kekuatan Layu dan membunuh kota kekaisaran. Perang itu adalah perubahan langit yang tiba-tiba, bumi hancur, dan Qi Tianfeng, yang tingginya mencapai 3000 kaki, hampir hancur. Pada akhirnya, Tuan Luoyun mengalahkan Wu Jingsui dan menaklukkannya dan menjadi anggota berikutnya. Jenderal, kerumunan mendengarkan dengan penuh minat, benar-benar tenggelam dalam narasi orang tua itu, dan mulut Chu Xingyun juga memiliki senyum tipis. Adegan ini diulang dalam benaknya, seolah-olah itu terjadi kemarin, diingat dengan jelas. Penguasa darah Wu Chen tunduk kepada Lord Luoyun, dan kekacauan di kota kekaisaran sudah berakhir. Awalnya, keluarga kerajaan Liu Yun ingin memberikan kekuatan kekaisaran kepada Lord Luoyun. Lord Luo Yunge berpikir tentang Liu Mengyan, akankah dia menerimanya, tepat ketika dia menolak, krisis baru datang. Orang tua di Xingyi menjadi berat dan tiba-tiba menangkap pikiran orang banyak. Dia merenung dalam waktu yang lama, dan berkata Tuan Paviliun Luoyun secara tidak sengaja menyinggung Chang Cixiao ketika dia mencari Mo Wanggong. He Suren, usus ayam kecil berperut buncit, berbahaya dan jahat, telah mencari keberadaan Lord Luoyun, ingin membalas dendam. Kamar dagang Yunteng pada waktu itu seperti kota kuno ke-18 beberapa waktu yang lalu. Kota itu penuh dengan limbah dan orang-orang rusak. Dihadapkan dengan orang-orang seperti Chang Cixiao dan Qin Qiumo, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mereka membunuh dan buas di Qi Tianfeng. Penghinaan bahkan menghancurkan Linghai Paviliun Lord Lingyun di depan umum, menyambar slasing sword-nya, dan mengancam akan membiarkan Paviliun Lord Luoyun pergi ke Paviliun Wanjian untuk membalas dendam. Cara-cara ini sangat merajalela. Itu adalah sekelompok binatang buas yang tidak sebagus binatang buas. Kerumunan mendengar kemarahan, terutama ketika Linghai Chu Xingyun hancur, mata semua orang dinyalakan dengan api, dan mereka mengertakkan gigi. Tetapi mereka juga memiliki keraguan di hati mereka. Karena Linghai Chu Xingyun telah ditendang dan dipatahkan, masuk akal bahwa ia sudah menjadi orang yang sia-sia, mengapa ia bisa mencapainya hari ini. Orang tua di Xingyi melihat keraguan dari kerumunan sekilas. Dia mengangkat kipas lipat di tangannya dan berkata perlahan, dia terluka parah dan lautan roh hancur. Di bawah dilema seperti itu, bahkan Lord Luoyun putus asa, tetapi itu ada di sini pada saat itu, gadis kecil bernama Luolan mengambil inisiatif untuk berdiri, dia menyulut semangat bela dirinya, membangkitkan visi King Lian ke surga, memperbaiki tubuh dan Linghai Tuan Luoyun dalam satu gerakan, dan mengubah Luoyun penampilan patriark dapat digunakan sebagai harga. Dia juga menghabiskan semua vitalitasnya dan jatuh ke dalam tidur nyenyak. Setelah Tuhan Luoyun mengetahui semua ini, dia diam-diam bersumpah bahwa Luolan harus dihidupkan kembali, dan bahwa Chang Cixiao dan Qin Qiumo akan membayar ribuan kali. Sejak itu, dia mengubah namanya dan mengubah nama keluarganya, menyebut dirinya Luoyun, Qiong. Satu orang memulai perjalanan ke Paviliun Wanjian. Hah, Mendengar ini, sepertinya ada nyala api di hati mereka. Dalam pikiran mereka, mereka tidak merasakan cahaya dan bayangan melayang. Di jalan yang panjang itu, seorang pemuda berkulit hitam membawa misteri yang tak terhitung jumlahnya, penuh kebencian. Satu langkah datang ke Paviliun Wanjian, dan menginjakan kaki di Gunung Wanjian. Semua awan gelap, dia tidak takut. Semua badai, dia tidak terpana. Hanya karena pedang di hatinya, maju tanpa rasa takut. Lalu apa yang terjadi? Pembicaranya adalah seorang lelaki setengah baya di Jinyi yang gemuk. Dia adalah penjaga toko King Feng Building. Pada saat ini, dia juga tertarik dengan isi lelaki tua di Xingyi, dan dia tidak punya cara untuk menyelesaikan tagihan. Bergegas ke depan kerumunan dalam satu langkah. Begitu dia mendengar pidato penjaga toko, orang tua di Xingyi berani mengabaikan dan segera meletakkan kendi itu. Dia terus berkata dengan keras, Master Paviliun Luoyun datang ke Paviliun Wanjian dan menyusul pengalaman dari kolam pencuci pedang. Dengan niat pedang 9 tingkat yang legendaris, niat pedang, dan kemuliaan di langit selama 9 hari, bahkan Fan Wuji tidak tahan, dan ingin mengambil ketua kabinet sebagai murid. Untungnya, ketua kabinet sudah melihat orang yang berbahaya dari Fan Wuji. Dia menolak secara langsung, mematahkan pikiran Fan Wu. Meskipun Lord Luoyun Paviliun membangkitkan niat pedang tingkat 9 dan menjadi master pedang kehormatan, perselisihan internal di Paviliun Wanjian serius. Tuhan, untuk orang-orang ini, Tuhan Luoyun tidak pernah memerhatikannya. Dia bahkan tidak berbicara tentang jumlah orang. Dia juga menggunakan kesombongan dan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan banyak murid Tianling dan berhasil memenangkan Deng Tianjian. Pemimpin pertemuan itu menjadi penguasa gerbang luar Paviliun Wanjian.
Plot Loyun Pavilion, semua orang harus memiliki pengalaman, mengendalikan pintu luar, tentu saja, tidak lagi berbicara, sekali menekan kesombongan Chang Chixiao dan Qin Qiumo yang arogan, memaksa mereka untuk melompat ke dinding, ingin membunuh Luo Yunge Tuhan. Seperti semua orang tahu, kekuatan Pavilion Dewa Loyun telah lama tidak dapat diprediksi, tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga mengambil kesempatan untuk membunuh Chang Mingyang dan Qin Xiu dan orang lain, dan dari mulut mereka, mereka mengetahui di mana Liu Mengyan dipenjara. Pengkhianat itu benar-benar bodoh, dan mereka berani menghitung Tuan Pavilion Loyun. Sangat disayangkan kematian. Kerumunan orang mengatakan dengan sarkastis, dan kemarahan yang telah ditekan dalam hati mereka akhirnya sedikit berkurang. Orang tua di Xingyi juga sangat senang, matanya seperti obor, dan suaranya tidak tergesa-gesa. Setelah Tuan Loyun mengetahui kebenaran, dia sangat berhati-hati untuk menyembunyikan identitasnya. Ketika dia mengambil pintu luar, dia merekrut 7 murid pribadi. Saat berlatih keras dan menjaga kultivasi saya sendiri, saya sedang menunggu kedatangan ke 6 orang Zambia itu. Liu Zongbibi adalah peristiwa besar dari 6 Zongmen besar. Hampir semua Tuan Zongmen akan datang sendiri, dan tempat di mana 6 sekte Zongbi diadakan adalah Xinchen Zong kuno. Kehilangan, dia sangat memahami dalam hatinya bahwa kali ini 6 perbandingan besar adalah saat dia menjadi terkenal, dan itu adalah kesempatan besar untuk membalas dendam dan kebencian. Pavilion Loyun datang ke Xinchen Guzong, dan dia masih seorang yang sendirian, tidak ada yang bisa diandalkan, tetapi pada akhirnya, dia mengganggu angin dan awan, dan berhasil memenangkan posisi pemimpin ke-6 Zongbi. Bisakah itu dilakukan dalam situasi seperti itu? Seseorang mengeluarkan suara kata-kata yang tebal, dengan emosi di dalam hatinya. Dari kota angin barat ke dinasti Liu Yun, dari Pavilion Wanjian ke sekte kuno Xinchen, saya hanya berkeliaran untuk menemukan keberadaan orang tua saya. Jika saya digantikan oleh orang biasa, saya takut saya bisa bertahan hidup, apakah saya mau? Tubuh Pavilion Loyun layak dengan darah keluarga. Ini benar-benar sebuah berkah bagi kita untuk memiliki penguasa yang baik hati di kota kuno ke-18. Selangkah demi selangkah, menjadi lebih kuat, selangkah demi selangkah untuk melengkapi pikiran dalam hatiku, begitu berani, seolah-olah leluhur asli membentuk bintang-bintang kuno, kami memilih untuk mendukung Tuan Loyun, itu benar. Setelah kata-kata yang keras keluar dari mulut kerumunan, mereka sudah mendukung Chu Xingyun. Setelah mendengarkan ini, dukungan di hati mereka lebih kuat. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan darah keluarga yang mengalir ke diri mereka sendiri. Bangga, melihat kerumunan begitu bersemangat, orang tua di Xingyi akhirnya menghela nafas lega. Setelah mematuk anggur, dia berkata lagi, sebenarnya, tidak peduli apakah itu untuk membodohi situasi, atau untuk memenangkan pemimpin dari 6 perbandingan, atau untuk merencanakan pertempuran berdarah, semuanya, hanya untuk menyelamatkan Liu Mengyan dari Luo Xingyuan, sehingga keluarga dapat dipersatukan kembali. Pada awalnya, setelah Gu Fanxing memimpin pasukan untuk meninggalkan kota Bintang Suci, Pavilion Lord Loyun memimpin prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke kota Bintang Suci. Para prajurit dibagi menjadi 4 jalan dan berlari ke 4 arah formasi penjaga hebat. Tembakan semua orang tampaknya telah berulang kali dilatih, dengan momentum dan kekuatan besar, terutama Tuan Luo Yun. Dia hampir mengambil seluruh hidupnya, dan ia harus menembus perlindungan patriark dan berjuang untuk menyingkirkan belenggu Xingyuan. Hari itu, lelaki tua itu beruntung melihat pemandangan ini. Gambar keluarga 3 bersatu kembali terlalu indah untuk dilukiskan dengan kata-kata. Mungkin kasih sayang semacam ini selalu mendukung Lord Loyun dalam diam. Pada saat yang sama, kasih sayang semacam inilah yang memungkinkan Lord Luo Yun untuk memaafkan kami, dan memberi kami real estate dan kekuatan, sehingga 18 kota kuno dapat bertahan hidup. Suara orang tua di Xingyi terdengar dan mencapai gendang telinga semua orang, tiba-tiba mereka semua berhenti berbicara, menggerakkan mata mereka, dan tidak bisa menahan senyum kecil. Xinchen Guzong mewarisi sistem keluarga, tetapi semua prajurit di 18 kota kuno, semuanya mengalir dengan darah keluarga, dan leluhur adalah keluarga, terlepas dari kerabat internal dan eksternal. Namun, di bawah kendali klan dan 5 keluarga besar, status mereka dibagi menjadi 3, 6, 9, terlepas dari hukum dan disiplin, atau kekuasaan, mereka diserahkan ke tangan orang-orang ini, dan tidak ada keluarga. Reformasi Chu Xingyun telah memungkinkan semua orang untuk berbagi real estate, toko, dan bahkan kekuasaan, tetapi antara halus dan tak terlihat, ia juga memperdalam keberadaan darah keluarga, dan membiarkan 18 kota kuno yang hancur berantakan bergabung kembali bersama. Sentimental dan benar, tidak takut kesulitan, merevitalisasi keluarga, menyatukan kota kuno, apa yang dikatakan Lord Loyun hanya menghapuskan sistem keluarga yang membusuk. Pada saat ini, keluarga masih ada, darah masih ada, kita masih keluarga. Aku ingin mengikuti Tuan Luo Yun sepanjang hidup, bahkan jika aku pergi mengejar, aku tidak akan pernah cemberut. Kami dari keluarga dan dari Pavilion Wanjian. Suara kerumunan menjadi lebih keras dan lebih keras, tidak hanya kerumunan di kedai, tetapi juga kerumunan di luar jalan, mengangkat tangan mereka dalam arti yang dalam, dan bergumam di mulut mereka. Situasi ini tidak hanya terjadi di kota Heiyu, kota-kota lain, dan kota-kota kuno lainnya.
Dukungan dan dukungan orang banyak di hati mereka menjadi lebih kuat setelah mereka tahu kisah hidup Chu Xingyun. Tidak bisa mengupasnya. Benar, saat itu, pria tua di Xingyi tiba-tiba menyela kata-kata semua orang. Di bawah mata semua orang, dia mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanan secara misterius. Setelah pembaptisan Lord Loyun di Qinglian, dia membentuk kembali lautan roh dan mengganti tulang-tulang akar. Baru kemudian dia muncul ketika dia muncul, tetapi sebelum itu, penampilannya juga cukup tegas. Ini adalah penampilan asli Lord Luo Yun. Pria tua di Xingyi mengangkat kepalanya dengan bangga, menunjukkan tangannya, dan membuka poros lukisan. Sikat, ketika sumbu lukisan terbuka, kerumunan segera melihat penampilan asli Chu Xingyun. Banyak orang melihatnya seolah-olah itu benar, seolah-olah mereka ingin membekas wajah kokoh ini jauh di dalam pikiran mereka tidak mau melupakannya. Seluruh kedai itu sunyi dan tidak ada yang berbicara. Bicaralah. Aneh, mengapa wajah ini terlihat begitu akrab? Penjaga kedai minum itu mengerutkan kening, suaranya tidak nyaring, tetapi pada saat ini di kedai itu sangat keras, langsung menarik perhatian semua orang datang dan menatapnya. Penjaga toko warung itu menatap sedikit linglung. Dia dengan hati-hati melihat sumbu lukisan. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba menyadari, saya ingat seorang pria muda berpakaian hitam dalam beberapa hari terakhir. Ini wajah ini, tidak dalam penampilan buruk, dia memiliki sosok yang baik dan membawa epi gelap, itu bukan orang biasa sekilas. Yang lebih penting, dia berdiri di sampingku sekarang. Setelah berbicara, penjaga pub segera menatapnya, tetapi menemukan bahwa Chu Xingyun telah menghilang, tidak ada nafas, tidak ada sosok, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Penjaga pub tertegun sejenak, dan seluruh wajah memerah karena cemas. Ketika dia berbalik, dia mendengar tawa dari kerumunan, bergema, dan menyebar ke seluruh kota bulu hitam. Tepat ketika seluruh kedai menjadi semarak lagi, Chu Xingyun diam-diam meninggalkan kota bulu hitam. Senyum ringan muncul di wajahnya, dan kekuatan spiritual didorong ke ekstrim, dan ia dengan cepat berlari ke kota bintang suci. Pada saat ini, Feng Liuju, Chu Xinchen dan Ning Levan berkumpul di sini, wajah mereka bersinar dengan cahaya, mata mereka tajam, dan mereka secara tidak sadar memancarkan keagungan. Suara memecah langit mekar, disertai dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, dan ketika orang-orang kembali, Chu Xingyun telah muncul di Feng Liuju, tubuhnya perlahan-lahan jatuh, dan ketika ia menyentuh tanah, seluruh ruang mengungkapkan rasa kehikmatan. Tuan, Luling dan Ning Levan membungkuk dan memberi hormat dengan serius. Menurut perintah Tuan, 180.000 kota penjaga bintang telah dikumpulkan dan sedang menunggu di kota saat ini. 180.000 siswa muda juga siap untuk pergi kapan saja. Wajah Chu Xinchen tersenyum, tetapi matanya menunjukkan mata yang tajam dan tajam. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang menegakkan punggung mereka dan mata mereka terbakar. Untuk Chu Xingyun, kalian semua bekerja. Chu Xingyun menjawab sambil tersenyum. Dia berbalik dan keluar dari Feng Liuju langkah demi langkah. Dia melihat jauh dan menatap ke depan. Di sana, seorang pejuang hitam berdiri dibagi menjadi dua arah, satu mengenakan bila baju besi yang berat mengangkangi kuda perang berdarah besi, dan yang lainnya penuh vitalitas menunjukkan cahaya ilahi di mana-mana. Jumlah kedua belah pihak sangat besar, mencapai 180.000 orang. Mereka merasakan tatapan Chu Xingyun, menarik napas, dan mengambil langkah setengah langkah ringan. Lutut kanan pecah, dan tanah bergetar. Selanjutnya, bawahanku telah melihat patriark. Masing-masing dari mereka berbicara seolah-olah mereka berteriak, dengan nyala api membakar hati mereka, berkilau di mata mereka, dan atmosfer saja sudah cukup untuk membubarkan awan gelap yang tebal dan menembus langit. Melihat pertempuran seperti itu, Chu Xinchen dan Ning Levan juga dalam suasana hati yang berapi-api. Mereka memandang Chu Xingyun, hanya untuk melihat bahwa Chu Xingyun menyingkirkan senyumnya, matanya tenggelam, dan ada jejak semangat seorang raja yang tiada taranya. Waktunya telah tiba, dan kita akan pergi ke 18 dinasti. Jika orang berhenti, maka mereka akan membunuh. Jika Tuhan menghalangi, mereka akan membunuh Tuhan. Suara Chu Xingyun dicampur dengan kekuatan spiritual, dan itu langsung memasuki hati yang dalam dari kerumunan. Tubuhnya perlahan-lahan mengosongkan, dan pedangnya menunjuk ke atas, menunjuk langsung ke arah 18 dinasti. Kota Guyang, yang terletak di utara dinasti Qianwu, berada di gurun, dapat dikatakan bahwa itu adalah kota perbatasan dinasti Qianwu, dan lebih jauh ke utara adalah kota kuno ke-18. Kota ini tidak besar, karena pedalaman pegunungan belantara purba, gelombang buas yang tak berujung telah berulang kali menyerbu, membuat seluruh kota dipenuhi dengan rasa lapuk, bahkan jika gelombang buas secara bertahap memudar pada saat ini, tidak ada rasa vitalitas. Nuoda adalah kota kuno yang hancur di mana-mana, dan mudah membuat orang merasa tertekan. Di kolam kota, masih ada banyak prajurit, di antara mereka, masih ada banyak prajurit mengenakan baju besi yang berat, mereka dipersenjatai dengan pedang dan memiliki mata yang tajam, mereka berjalan menuju gerbang kota. Di tengah-tengah tentara ini, ada ratusan sosok. Pakaian mereka compang camping, kepala mereka tertutup, tangan dan kaki mereka diikat, dan kunci besi diikat.
Setiap langkah, mereka membuat ketukan besi emas yang tumpul. Selain orang-orang ini, ada banyak orang yang berdiri di jalan. Ketika mereka melihat gambar di depan mereka, mata mereka menjadi redup dan ada desahan di mulut mereka. 3 hari yang lalu, Chu Xingyun meminta Sui Qianyu untuk kembali ke pavilion Wanjian terlebih dahulu, dan memintanya untuk mempromosikan reformasi dengan penuh semangat, sehingga dapat menghancurkan kelas penguasa Lord of Power dan membersihkan banyak hambatan. Setelah Sui Qianyu kembali ke pavilion Wanjian tanpa penundaan, langkah-langkah reformasi segera dipublikasikan. Ketika orang-orang dari 18 dinasti tahu tentang langkah-langkah reformasi ini, mereka semua bahagia dan bahagia. Perlu dicatat bahwa ledakan tiba-tiba dari binatang buas memotong mengintip gerbang emas dan aula Seng Xiao, tetapi juga memiliki dampak besar pada dinasti 18. Orang-orang menderita kerugian besar dan situasinya sangat sulit. Langkah-langkah reformasi yang diterapkan oleh Chu Xingyun bersedia untuk membagi real estate dan toko-toko, dan bahkan kekuatan, sehingga dunia bisa menjadi dunia, dan semua orang dapat hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kerja keras. Bagi orang-orang, itu seperti embun setelah kemarau panjang, yang memberi mereka secercah harapan dan bahkan perkembangan 18 dinasti. Tentu saja, mereka sangat terdorong. Hanya dalam 1 hari, langkah-langkah reformasi menyebar ke seluruh 18 dinasti, dan ratusan orang bersedia mendukung Chu Xingyun, tidak lagi menampik keberadaan Wan Jiange, dan bahkan menunggu kedatangan Chu Xingyun sepanjang hari, sehingga menarik 18 dinasti besok baru. Namun, situasi ini jatuh di mata penguasa kekuasaan, tetapi sangat menyilaukan. Mereka sangat marah dan langsung memberikan perintah, mereka tidak boleh membiarkan orang mendukung Chu Xingyun atau bahkan mendukung langkah-langkah reformasi. Pelanggar akan dihukum berat. Karena itu, 18 dinasti menyebabkan kebingungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi gagasan utama pasukan tegas dan mereka langsung mengirim pasukan untuk menekan, atau memukul atau menangkap, atau bahkan membunuh di tempat. Adegan itu dulu berdarah dan menakutkan. Di depan mereka, orang-orang yang diikat dengan kunci besi memilih untuk mendukung dan mendukung Chu Xingyun. Oleh karena itu, mereka ditangkap dan dibawa ke jalan-jalan untuk menunjukkan publisitas mereka. Akhirnya, mereka didorong turun tembok kota dan diubah menjadi jatah gelombang binatang yang tak berujung. Tempat. Pada saat ini, tulang yang tak terhitung jumlahnya telah ditumpuk di luar kota kuno. Orang-orang ini tidak mati karena melawan gelombang binatang, tetapi semua mati karena tirani penguasa pasukan. Tidak patuh, mati. Siapapun yang melakukan konspirasi juga mati. Menghitung batch ini, itu harusnya batch ke-6. Kerumunan menurunkan suara mereka, takut mereka akan didengar oleh para prajurit ini, tetapi jika mereka melihat lebih dekat, masing-masing mata mereka menjadi sedikit merah dan marah. Ada kebencian dan bahkan lebih banyak ratapan. Orang-orang yang ditahan ini adalah semua orang di kota Guyang, dan beberapa dari mereka bahkan adalah teman dan kerabat mereka, tetapi pada saat ini, orang-orang ini tidak dapat hidup dan akan mati. Hanya dalam 2 hari, tidak kurang dari 1000 orang di kota kuno Yangyang sendirian karena kejadian ini. Kematian semua orang sangat mengerikan. Sebelum kematiannya, ia akan mengalami penyiksaan, penghinaan, dan itu akan menjadi tanpa akhir. Lebih baik mati daripada hidup. Pemandangan seperti itu tidak hanya terjadi di kota Guyang, tetapi juga di kota-kota lain. Untuk mengkonsolidasikan aturan, penguasa pasukan sudah menjadi gila dan tidak masuk akal. Mereka harus menggunakan kematian tragis rakyat untuk memblokir mulut yang santai. Sikat dan tarik. Kunci besi menghantam batu bata Bluestone dan membuat serangkaian suara renyah. Kerumunan orang mengangkat dan melihat ke atas. Ratusan tokoh telah diletakkan di tembok kota. Di antara mereka ada orang tua, wanita, dan bahkan anak-anak. Di tepi tembok kota, embusan angin lewat meringkuk rambut mereka, seluruh ruangan tak bisa berkata-kata, dan hanya kebencian yang perlahan menyebar. Di luar tembok kota, sudah ada binatang buas yang menunggu. Di antara sepasang murid binatang dingin, sosok yang berat tercermin, lidah merah mencuat menjilati gigi yang tajam ke atas dan ke bawah, dan kadang-kadang binatang mengaum, seolah-olah mendesak tidak sabar untuk makan penuh. Ini adalah akhir dari dukunganmu untuk pavilion Wanjian. Di pusat prajurit, Ang yang berdiri seorang pria parubaya di Jinyi. Sosoknya sedikit lebih gemuk, alisnya seperti tikus, dan dia melihat sosok itu dengan ironi. Orang ini adalah penguasa kota kuno, dan mengendalikan ukuran kota kuno, termasuk kekuatan hidup dan mati orang-orang di depannya. Tindakan reformasi yang disebut telah sangat mempengaruhi ketenangan dinasti Qianwu, dan bahkan mempengaruhi hak-hak raja. Kalian orang-orang cukup berani untuk benar-benar menumbangkan dinasti. Kamu tidak bisa mati, bisakah kamu meyakinkan publik? Penuh cahaya terang, katanya, tidak ada yang menanggapi kerumunan, semua mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Jika matanya bisa membunuh orang, pada saat ini, dia sudah berubah menjadi mayat penuh lubang. 18 dinasti, yang semula milik pavilion Wanjian, kalian para pencuri tidak lebih dari mengkhawatirkan kerusakan kepentinganmu sendiri. Dinasti macam apa, kedamaian macam apa yang ada di pihakmu, kau adalah cacing yang membahayakan dinasti 18. Di antara kerumunan, satu berteriak marah dan memarahi dengan keras.
Benarkah? Pria utama kota Guyang tersenyum dingin, dia berjalan ke pria itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengusir pria itu dengan satu kaki. Dalam sekejap raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan pria itu hanya merasa hitam di depannya. Segera, binatang buas roh yang tak terhitung jumlahnya bergegas, menggigit anggota tubuhnya, dan menggerogoti daging dan darahnya, dan langsung mencabik-cabiknya. Darah panas itu menyembur keluar, menodai tubuh binatang roh itu, menetes ke tanah, dan bahkan mengeluarkan nafas berdarah yang menyengat. Pria itu, yang mati, terbagi menjadi beberapa tubuh dan mati oleh binatang buas itu. Keluar. Kerumunan menyaksikan gambar tragis, bernapas dalam kehabisan napas, dan mengangkat kepalanya, tetapi melihat cibiran masih tergantung di wajah tuan kota kuno, seperti Algojo yang berhati dingin. Sudah waktunya untuk mati, dan berani mengatakan sesuatu yang buruk. Apakah benar-benar ingin mati? Wajah orang utama Guyang Cheng penuh dengan penghinaan. Dia melirik kerumunan dan berkata dengan tidak sabar, ambil ini bodoh, mari kita buang semua di Aomin, sehingga saya tidak terlihat kesal. Ya, para jenderal menerima perintah, dan di bawah perhatian orang banyak yang marah, mereka berjalan ke sisi tembok kota, dan semua orang menendang mereka keluar. Raungan mengaum. Raungan binatang buas itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, binatang roh yang tak terhitung jumlahnya melompat, dan binatang merah tua itu menelan bau yang tidak enak, hampir terbang dengan marah ke arah orang-orang itu. Di bawah, para penonton menghela napas serempak. Meskipun mereka telah melihat gambar ini berkali-kali, tetapi setiap kali, masih tidak mampu menahan kebencian di hati mereka, tetapi lebih lagi, itu tidak berdaya, menghadapi ketidakberdayaan yang mendalam dari kekuatan besar. 18 dinasti semacam itu hanyalah api penyucian di bumi. Tidak adakah yang bisa menyelamatkan kita dari lautan penderitaan di dunia ini? Kerumunan orang berduka dari hati, di mata mereka, semua orang jatuh ke tembok kota, semua orang terbunuh oleh binatang buas, darah menodai tanah, dan bahkan lebih buruk lagi, di tanah tanpa tulang, masih duduk lumpuh gadis kecil di bawah 10 tahun. Gadis kecil itu terlihat berair, dengan mata besar mengepakkan kipas, tetapi di wajahnya, hanya ada dan hanya ketakutan, di depannya, ada banyak binatang buas roh ganas berlari liar, hanya pasir kuning yang meraung, hanya dapat menenggelamkannya sepenuhnya. Jika kamu tidak ingin menjadi makanan di dalam perut binatang buas, kamu tidak akan pernah bisa mendukung pavilion Wanjian, apalagi Luo Yun, jika tidak, aku pasti akan membuatmu mati lebih menyakitkan. Teriak penguasa kota Guyang, dan dia mengulurkan telapak tangannya menunjuk gadis kecil itu dengan dingin, baru saja berbalik, tetapi tanpa diduga kilatan cahaya, menusuknya menutup matanya tanpa sadar. Kamu baru saja berkata, siapa yang membuat kematian itu lebih menyakitkan? Suara es yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar, seolah-olah berisi semacam kekuatan misterius, yang membuat tubuh penguasa kota kuno Yang Cheng bergetar. Pada saat berikutnya, dia membuka matanya dengan sedih dan melihat seorang pria muda berpakaian hitam berjalan perlahan di tengah pasir kuning yang bergulir. Wajah lelaki kulit hitam Pang Junyi tampak seperti setan, punggungnya seperti pedang, tangannya dengan lembut memeluk gadis kecil yang akan jatuh ke mulut binatang itu, dan di belakangnya ada mayat berdarah binatang buas roh. Seluruh kehampaan, tak bisa berkata-kata, diam, bahkan angin dan deru binatang itu menghilang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.